Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah roti hidup. Dalam bacaan hari ini, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan lapar dan haus lagi. Yesus ingin supaya manusia mengalami kehidupan yang sepenuhnya. Yesus tidak ingin supaya manusia itu mengalami penderitaan. Yesus merelakan dirinya supaya setiap orang tidak lagi mengalami kekurangan apapun. Kerelaan Yesus untuk memberikan dirinya sangat tampak nyata bagi kita manusia. Kehadiran Yesus sungguh menyadarkan diri kita bahwa Allah begitu mengasihi dan mencintai manusia. Allah ingin supaya manusia beroleh keselamatan. Allah ingin supaya manusia tidak menderita karena dosa yang begitu mendalam. Apa yang dapat kita renungkan mengenai wejangan Yesus hari ini? Pertama, kita harus arif terhadap kebutuhan-kebutuhan tubuh kita yang selalu lapar akan kepuasan-kepuasan bersifat sesaat. Jangan sampai kita sesaat dan hilang hanya karena nafsu pemenuhan kebutuhan badan. Kedua, kemaslahatan lahir merupakan jalan menuju kesejahteraan batin. Janganlah menjadi pengikut Kristus yang hanya terobsesi dan berhenti pada kelegaan jasmani, melainkan harus sampai pada ketenangan rohani, yakni hidup bersama Yesus. Ketiga, Paskah adalah momen tepat bagi kita untuk bersukacita, sebab kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa kita pun akan dibangkitkan lalu memperoleh kehidupan, asal kita datang dan percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus tidak hanya sekedar bicara, tetapi ia membuktikan pembicaraannya dalam tindakan. Ia telah menjadikan dirinya sebagai santapan rohani dan jasmani manusia. Ia telah menjadikan dirinya sebagai
andalan banyak orang. Ia menjadi sumber kekuatan dan kegembiraan bagi orang lain. Inilah sebuah tawaran Tuhan bagi kita. Setiap hari kita berkomunikasi dengan Dia dalam sabda dan sakramen Ekaristi Kudus. Ia tidak minta bayar karena segala sesuatu yang diberikannya kepada kita, bahkan seluruh diri dan hidupnya berkorban bagi keselamatan kita. Dia cuma mengharapkan agar kita tetap percaya dan berharap padanya, sebab Dia adalah andalan kita sepanjang hidup. Kiranya kita bersikap jujur terhadap Tuhan dan adil penuh kasih sayang kepada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan sikap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.